Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube dan masih bersama Ryan Filbert. Di video kali ini kita mau membahas satu penurunan yang jarang terjadi. Mungkin boleh dibilang dalam 5 tahun terakhir kita akan melihat penurunan dalam seperti ini baru kali ini, tepatnya di bulan Februari, di akhir bulan Februari tahun 2020. Kalau boleh saya review sedikit, apa yang mau saya coba bahas adalah dengan penurunan seperti ini kita mau coba sharing ulang mengenai apa yang harus kita lakukan, dan saya akan coba rumuskan menjadi 3 step dalam membeli saham agar bisa untung di pasar yang sedang turun dalam. Stay tune di RF Channel on YouTube. Kita akan langsung mulai membahas mengenai beberapa step yang bisa Anda lakukan. Pasar sedang turun dalam dan ini adalah suatu kejadian sangat istimewa, juga bisa dijadikan sebagai suatu awal, entah menjadi awal ataupun Anda berpikir bahwa ini menjadi salah satu kesempatan. Mari kita akan bahas di video kali ini. Oke, saya akan coba berbicara sedikit mengenai 4 hari terakhir dari tanggal 27, 28, 27, 26 dan 25, di mana penurunan 4 hari bursa kita membawa kita ke harga 3 tahun yang lalu, di mana 4 hari penurunannya, ya tepatnya 5 hari lah kalau diambil dari gambar ini kembali membuat kita seperti berada di tahun 2017. Jadi bila Anda berada di dalam pasar selama 4 tahun terakhir, pada bulan Februari di tahun 2020, titik penurunan dari yang terjadi selama 5 hari ini sama seperti kembali ke harga tahun 2017, tepatnya di bulan Februari. Dan kalau saya mau break dari bulan Desember 2019, nilai kapitalisasi kita atau market cap dari seluruh harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, setelah dikalikan itu terjadi market cap, maka dari 2019 Desember sampai dengan Februari tanggal 28 Februari 2020, maka sebenarnya kalau kita hitung kita telah menguap uangnya sebesar 1.000 triliun. Artinya boleh dibilang ya ini menjadi suatu hal yang besar sekali. Makanya saya selalu bilang bahwa untuk mencari uang dalam waktu cepat dan juga kehilangan uang dalam waktu cepat ada di capital market. Nah, apa saja yang mau kita bahas lebih jauh lagi adalah artinya kita bisa melihat dengan semua kejadian ini, dengan penurunan ataupun dinamika yang terjadi, kita bisa menganggap sebagai ancaman asal muasal awal mula dari krisis. Boleh saya coba catat, dari bulan November kita mendapati beberapa kasus yang mulai merebak di pasar modal yang pada hari ini sedang bergulir, dan juga untuk reksadana yang dibubarkan dan juga dipaksa untuk menjual produknya juga sampai dengan bulan Mei. Pada vlog 2 minggu yang lalu pun saya mengemukakan hal yang sama, yaitu bahwa pergerakan dari penurunan kinerja kita ini masih besar kemungkinan terjadi dan berkelanjutan. Yang salah satunya seperti itu. Mungkin ada yang menyatakan bahwa ini juga bagian dampak dari coronavirus, dan kalau misalnya Anda memasukkan coronavirus pada hari ini baru sentimennya. Kenapa? Karena data yang keluar akan terjadi laporannya setelah lewat. Misalnya pertumbuhan ekonomi, nanti kita akan bahas di semester pertama baru keluar hasilnya, dan itu memberikan suatu dampak yang lebih berbahaya kalau ternyata memang terjadi berkepanjangan. Oke, bisa juga sebagai asal muasal dari krisis, bisa juga Anda berpikir sebagai diskon, dan mungkin masih banyak lagi. Dan mari saya coba sampaikan beberapa rekap dan view menariknya yang di video kali ini saya akan bahas secara sudut pandang laporan keuangan dan statistik sederhana. Yang pertama, diskon banyak. Kita mau lihat dari mana? Ada 360 saham yang harga hari ini lebih rendah dari harga saham di bulan Februari 2017. Jadi kan indeks harga saham gabungan di 2017 dan 2020 pada bulan Februari ketemu Februari ini berada dalam titik yang sama. Menariknya adalah di titik hari ini ternyata bukannya dia 00, tapi ternyata dia lebih rendah harganya dibandingkan tahun 2017. Oke, selanjutnya adalah dari titik yang sama dengan nilai indeks yang sama, ternyata ada 152 saham yang lebih tinggi dibandingkan Februari 2017. Siapa saja yang terbesar selisih plus minusnya?
Ini bisa menjadikan acuan bagi Anda. Yes, untuk yang plus makanya terbesar datangnya adalah dari Bank Sentral Asia. Yang selanjutnya adalah GMTD, DSSA, Bayan, BP, dan seterusnya. Ini saya ambilkan 30 saham. Apakah ini menjadi suatu yang menarik? Artinya boleh dibilang ini mungkin bisa Anda sebut sebagai saham yang mempertahankan penurunan indeks harga saham gabungan agar jangan turun lebih dalam lagi. Berarti ini adalah saham yang boleh dibilang premium secara harga. Bahkan udah turun sama pun dia bisa lebih tinggi. Berarti dia mungkin Anda disebut sebagai defender. Silahkan. Dan ada yang terdiskon minus lebih dalam dibandingkan kondisi sama indeks harga saham gabungannya. Predikat terlos adalah gudang garam, ada LPPF dan AALI, MERK, ada LPIN, ada UNTR, ada Silo dan seterusnya. Dan di paling bawah saya menuliskan adalah Astra Internasional, di mana Astra memang mengalami penurunan yang cukup dalam dan mulai dari 7.000 ke bawah juga terus mengalami penurunan, dan kita melihat bahwa 6.300 juga menjadi suatu angka yang sulit untuk diraih sebagai titik terendah dan ternyata sekarang tembus di bawahnya. Apakah Anda melihat ini sebagai kesempatan, diskon, atau justru Anda berada pada geng yang maunya menjadi defender dari indeks harga saham gabungan? Anda mesti menentukan pilihan terhadap investasi Anda saat ini. Ini baru dari dua sudut pandang saja. Dengan titik indeks harga saham gabungan dengan nilai yang sama, ternyata ada yang tetap berada di atasnya dan tetap ada berada terdiskon lebih jauh di bawahnya. Nah, bila Anda ingin melihat dengan sudut pandang yang lain, tadi kita sudah bicara dengan titik 0 ketemu 0 dari indeks harga saham gabungan. Mari kita masuk ke dalam persentase yang lebih pendek, yaitu Desember, Januari, Februari, di mana Desember, Januari, Februari ini mengalami titik kembali naik dan habis itu kembali mulai mengalami koreksi. Maka kita mau lihat siapa yang justru membuat indeks harga saham gabungan menjadi lebih berat untuk naik dan siapa yang mempertahankan penurunan dari indeks harga saham gabungan agar dia tidak turun lebih dalam lagi. Maka ini adalah beberapa data statistiknya. Mari kita lihat dulu pertama dari Desember sampai Februari dengan penurunan koreksi terbesar. Maka di layar Anda kita akan menemukan ada yang turun 81% dan untuk 25-nya saja itu sudah ada minus 34%. Ini berarti boleh dibilang yang memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan kita. Jadi maksudnya boleh bilang gini, penurunan selama ini tiga bulan ini bisa jadi mereka ini adalah kontributor terbesarnya gitu loh. Sedangkan kalau untuk naik tertinggi kita akan menemukan beberapa nama saham. Ya, kalau mencarikan saham-saham dengan kapitalisasi yang cukup tinggi, sepertinya untuk saham-saham yang ada di layar Anda tidak menemukannya. Tapi anyway, ini menjadi suatu yang bisa memberikan good news terhadap indeks harga saham gabungan. Nah, kalau untuk 1 bulan terakhir dari bulan Januari menuju Februari dengan di cut off tanggal 28 Februari 2020, maka ini adalah plus dan minus tertingginya. Di mana ada Mina yang memang grup daripada Mina Padi, lalu juga ada beberapa nama-nama saham yang minusnya juga besar, memberikan kontribut terhadap 75% koreksinya sampai dengan 37,5%. Sedangkan untuk yang mengalami kenaikan ada Esyantar Top dan juga 150%, dan untuk nama-nama lain misalnya kita bisa menemukan ada Deal, ada juga WOMF, Home Finance, ada 13,6%. Artinya ini yang menjadi penahan penurunan indeks harga saham gabungan agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Tapi selain Anda memperhatikan defender dan attacker, maka apa yang mau saya coba berikan adalah poin kedua adalah perhatikan juga likuiditas. Dimana kalau kita berinvestasi saham atau trading saham, kita tidak bisa hanya berfokus kepada top gainers dan top losers. Kenapa? Karena bisa jadi mereka mengalami gain dan lose ini diakibatkan karena likuiditas yang kecil. Kalau likuiditas yang kecil, Anda akan terjebak ketika Anda menggunakan uang yang dalam suatu hal tertentu. Inilah data dari perusahaan dengan 2 bulan terakhir mengalami pertambahan, plus terdapat frekuensi transaksi dan tetap ada frekuensi transaksi, dan terdapat broker foreign buy. Kenapa ada broker foreign buy? Ya, kita mau akui atau tidak bahwa pada saat ini foreign mau juga menjadi pengaruh besar ketika menggerakkan pergerakan indeks harga saham gabungan. Yes, betul, nilai transaksi kita sedang turun. Tapi mari kita perhatikan juga apa data yang kita dapat. Ternyata saham yang mampu plus tapi ada volume transaksinya, kita hanya bisa mencatatkan tidak banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja.
Artinya ada di sini ada saham yang cukup ya saham besar, ada GGRM, dan untuk selanjutnya pasti Ace Hardware. Saham ini juga menjadi salah satu saham yang menurut saya juga bisa Anda perhatikan secara kinerja jangka panjang. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik karena ketika kita hanya melihat loser dan gainers, kita ternyata menambah frekuensi transaksi dan juga broker net foreign buy, kita akan menemukan view yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah nomor ketiga, koreksi boleh, tapi apakah laba perusahaan bisa survive atau earning per share yang saya gunakan membandingkan laba bersih per lembar saham yang terus meningkat dalam tahun ke tahun, dalam 5 tahun, serta memperhatikan koreksi 2 bulan terakhir. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata kalau kita perhatikan, saya ambil data dari 2014 ke 2019 secara EPS, lalu saya cari selalu positif dan juga koreksi, maka saya akan menemukan koreksi-koreksi besar dan juga dan kalau kita mau cari antara koreksi besar dan tidak terkoreksi, maka yang tidak terkoreksi atau mengalami kenaikan selama 2 bulan terakhir hanya 4 saham, yaitu GGRM, Ace Hardware, Cita, dan TGK. Menjadi suatu hal yang kontras ya. Kalau tadi kita sempat lihat bahwa walaupun dia plus dan ada transaksi, di sini dia ternyata dalam 5 tahun juga secara laporan keuangan sinergis. Jadi artinya kalau kita mau bilang, oke, kalau saya mau lihat dalam jangka waktu panjang, yang mana nih dalam koreksi pada hari ini atau kelesuan pasar pada hari ini, yang mana yang bisa saya jadikan pilihan? Anda sudah bisa melihat bahwa marilah kita selalu mengacu kepada beberapa poin. Nah, di sini ada BBCA yang juga mulai terkoreksi, ada SIDO juga yang mulai terkoreksi. Ya jarang-jarang juga SIDO juga kita tahu mulai kenaikannya juga cukup besar sekali di tahun 2019. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dalam 3 parameter atau 3 ide dasar? Pertama, losers gainers. Ternyata kita mendapatkan sesuatu yang bias. Lalu selanjutnya kita juga lihat bahwa dalam 2 bulan terakhir tetap harus memiliki nilai transaksi, dan yang mana kita temukan, kita bisa melihat bahwa dari sekian banyak gainers dan losers, kalau dihitung ada transaksinya dan juga ada transaksi foreignnya, tiba-tiba mengerucut menjadi lebih kecil. Kalau kita bandingkan dengan laporan keuangan yang kita ambil sederhana saja dari laba bersihnya, maka kita temukan selama 5 tahun dari 2014 ke 2019 ternyata kita menemukan view yang berbeda. Nah, akhirnya dari video ini yang ingin saya coba ceritakan kepada Anda, ini adalah suatu cara-cara untuk kita memfilter apakah ada saham yang memang euforia saja dan turunnya juga ternyata memburuk, membuat dia memang benar buruk, atau diskon. Anda bisa lihat dengan sudut pandang ini. Dan marilah kita melihat bahwa setiap suatu kejadian itu pasti ada yang namanya ancaman dan peluang. Apakah Anda mau memainkan ancaman dan peluangnya? Ya, silahkan Anda putuskan terlebih dahulu sendiri-sendiri. Dan bagi saya melihat bahwa dalam jangka panjang indeks harga saham gabungan kita sebenarnya kita harus lebih positif melihatnya. Oke, itu saja yang mau saya bagikan dalam vlog singkat ini. Saya mohon maaf lagi flu, jadi kemarin pun hari Rabu mestinya saya siaran, saya juga nggak siaran. Semoga bisa terus bermanfaat, dan saya mau informasikan di tengah penurunan pasar ini tim saya juga tetap membuat kelas, yaitu baik trading camp dan fundamental camp, di mana trading camp dan fundamental camp ada di 29 Februari dan 1 sampai dengan 1 Maret selama 2 hari. Fundamental camp tanggal 7 dan tanggal 8 Maret. Bila Anda mau ikut, Anda bisa ikut secara online dan offline, dan juga semua kelas ini adalah full time receipt. Jadi bila Anda mau mengikuti kelas ini, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187, 0852 882 6187, dan silakan Anda kalau mau bertanya kepada saya maupun memberikan masukan, Anda bisa add WhatsApp saya di 08977 713 713. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.